kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak Itu PW. kan akan membentuk spesies yang baru. Spesies yang baru. Maka ada suatu peristiwa yang namanya spesiasi, yaitu proses pembentukan spesies baru. Cara terjadinya adalah adanya perubahan lingkungan. Kalau nggak berubah lingkungannya, ya nggak akan terbentuk spesies baru. Mungkin nanti kalau manusia udah jadi pergi ke Mars, planet Mars, maka bisa jadi akan terbentuk spesies baru di sana. Kan metode hidupnya, cara hidupnya udah nggak sama kayak di bumi. Bisa jadi nanti akan jadi spesies yang baru, koloni baru di sana, ya dengan manusia-manusia yang nggak tahu seperti apa gitu ya. Saya kan juga belum pernah ke Mars gitu ya. Tapi kalau kalian lihat di video-video ya, eh, udah ada cerita tentang Mars itu seperti apa sih, planet Mars seperti apa. Nah, kalau orang masuk ke sana, itu harus seperti apa kan? Bisa jadi nanti keturunan-keturunan di sana, kalau planet Mars itu sudah terpenuhi oleh manusia, ya, yang ada di bumi sebagian besar dibawa ke Mars, nah, membawa tanaman dari bumi ditanam di Mars, siapa tahu hidup gitu ya. Nah, ternyata spesiesnya udah beda. Nanti mungkin ada homo yang lain, bukan Homo sapiens. Kemudian ada relung yang kosong. Nah, di sana banyak yang kosong. Relung-relung itu banyak yang kosong, bisa ditempati itu di Mars itu ya. Kemudian ada keanekaragaman suatu kelompok organisme, ini jelas ya, udah pasti karena memang kita bervariasi. Oke, waktunya sebentar saya lihat, saya takut kebablasan. Ya, masih 5 menit. Jadi spesies baru dapat terjadi dari spesies yang sudah ada karena interaksi antara faktor luar dan faktor dalam. Ya, ini genotip dan lingkungan itu berinteraksi akan mempengaruhi fenotip yang berbeda. Ya kayak tadi terjadi mutasi gitu ya, mutasi gede-gedean gitu ya, kromosom dan gen lalu membentuk manusia yang unik. Ya, terbentuk spesies baru. Faktor-faktor yang menyebabkan spesiasi apa? Nah, ternyata ada isolasi geografi. Nah, geografinya di bumi dengan di Mars itu kan berbeda. Saya kasih contoh yang Mars saja ya, yang udah pernah disinggahin orang gitu ya. Geografinya berbeda, otomatis nanti kalau berbeda seperti itu ya pasti nanti akan membentuk spesies baru. Lalu ada isolasi reproduksi, jadi ada batasan-batasan tidak bisa melakukan reproduksi. Kemudian ada domestikasi juga nih, ya maka terbentuk spesies baru. Awalnya serigala didomestikasi menjadi anjing yang lebih jinak. Nah, yang spontan itu adalah poliploid nih biasanya, ya. Nah, saya akan jelaskan untuk isolasi geografi ada beberapa perbedaan ya atau kategori. Ini hafalan saja nih, hafalan saja. Jadi untuk pembagian isolasi geografi itu ternyata ada proses yang simpatri dan tidak simpatri. Kalau simpatri itu di area geografi yang sama, artinya satu lingkungan, perairan ya perairan, kemudian daratan-daratan begitu ya. Nah, ini area geografi yang berbeda. Nah, yang berbeda ini ada alopatri, artinya daerahnya berjauhan. Kemudian kalau parapatri itu yang bersebelahan, daerahnya berdekatan gitu maksudnya. Nah, kalau spesiasi peripatri itu misalnya dari daerah pinggir, jadi pelosok-pelosok. Ya. Jadi ini isolasi geografi mengakibatkan terbentuknya spesies yang baru. Isolasi itu artinya terpisah ya. Nah, lalu ada isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi itu dibedakan menjadi beberapa cara, yaitu mekanisme untuk mencegah mengalami terjadinya perkawinan. Jadi karena nggak bisa kawin, maka ada isolasi reproduksi. Kemudian tidak terbentuk hibrid. Hibrid itu keturunannya, hasil persilangan. Kemudian mekanisme yang mencegah kelangsungan hibrid.
Nah, di sini yang mengakibatkan isolasi tidak terjadinya perkawinan itu ada beberapa nih. Ekogeografi, habitat, musim, perilaku, mekanik. Nah, ini nanti saya jelaskan satu-satu. Yang ekogeografi, ya. Misalnya nih ada dua populasi yang terpisah oleh hambatan fisik. Dapat menjadi berbeda begitu khusus sesuai dengan lingkungannya. Jika pada suatu saat kedua populasi tersebut dikumpulkan lagi menjadi satu, keduanya nggak akan mampu lagi untuk mengadakan perkawinan disebabkan keduanya tidak dapat menyesuaikan pada kondisi yang baru. Nah, ini contohnya ini. Platanus Occidental dan Orientalis, ya. Keduanya dapat disebutkan buatan ya, namun penyembuhan secara alami tidak pernah terjadi. Ya karena tadi tidak bisa menyelesaikan dengan kondisinya. Ya, jadi dia harus dikawinkan secara manual. Oke, yang berikutnya isolasi habitat. Ini ada dua kodok bufo yang sama ya. Tetapi kenapa dia nggak bisa kawin? Oh, ternyata ada perbedaan cara nih. Bufo fovleri dia memilih habitat air yang tenang untuk kawin, sedangkan Americanus dia membutuhkan habitat yang ada kubangan air hujannya pada saat penghujan. Jadi kan nggak akan nyambung nih antara dua kodok ini, padahal dia sama. Harusnya kalau kawin dia juga bisa menghasilkan keturunan fertil, tapi kenapa nggak bisa? Karena ada habitatnya, isolasi habitat berbeda. Ya wajar aja lah ya, yang di sini pengen di air tenang ya di sini udah, yang Bufo americanus nggak pengen kawin di saat air tenang. Ya, maunya pada saat hujan. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.